Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dalam kesempatan kali ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul pelatihan dan pengembangan tenaga kerja industri. Nah, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja industri ini merupakan tugas dari mata kuliah psikologi industri. Adapun anggota kelompok kami itu sebanyak 3 orang, di antaranya yang pertama saya sendiri dengan atas nama Yutra Jendri, kedua Aspriani, dan ketiga itu Ulfa Aziza. Slide selanjutnya. Nah, dalam makalah kami terdapat 4 rumusan masalah. Nah, yang pertama yaitu tentang bagaimana pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan. Rumusan masalah yang kedua yaitu tentang bagaimana pengaruh biaya dan produktivitas karyawan terhadap pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Rumusan masalah yang ketiga yaitu tentang bagaimana pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja tenaga kerja industri. Terus rumusan masalah yang terakhir yaitu tentang bagaimana integrasi keislaman pelatihan dan pengembangan tenaga kerja industri. Selanjutnya. Nah, sebelum masuk pada materi pembahasan, terlebih dahulu saya memaparkan pengertian dari pelatihan dan pengembangan tenaga kerja industri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah perusahaan industri akan berjalan dengan lancar jika memiliki memiliki tenaga kerja yang kinerjanya sangat baik. Nah, selanjutnya dalam memenuhi kinerja yang baik itu pastinya akan membutuhkan sebuah pelatihan dan pengembangan. Nah, selanjutnya 13 mengatakan bahwa pengembangan ialah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam meningkatkan dalam meningkatkan sebuah kualitas pekerja, kita sangat membutuhkan yang namanya pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Nah, dalam pembahasan untuk pembahasan pertama tentang pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan akan dipaparkan oleh saudara saya atas nama Spriani, dan kepadanya saya silahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan berperan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Melalui pelatihan dan pengembangan karyawan dipersiapkan untuk memiliki bakat yang cukup agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Dalam meningkatkan kemampuan atau keahlian kerja para karyawan, perusahaan harus menjalankan usaha-usaha untuk mengembangkan karyawannya. Adapun beberapa tujuan pelatihan tenaga kerja, yang pertama, memperbaiki kinerja. Karyawan-karyawan yang bekerja secara
tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan melalui calon utama pelatihan. Yang kedua, meningkatkan keahlian para karyawan melalui pelatihan memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, memecahkan permasalahan operasional. Pelatihan adalah salah satu cara terpenting guna memecahkan banyak dilema yang harus dihadapi oleh para manajer. Yang keempat, promosi karyawan. Salah satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas yang membuahkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Slide selanjutnya. Di samping tujuan pelatihan juga ada beberapa manfaat pelatihan tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Bagian B, pengaruh biaya dan produktivitas kerja terhadap pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya rendahnya upah atau gaji. Biaya gaji atau upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja atau suatu pekerja atau jasa yang telah dan akan dilakukan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak, kemanusiaan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberian kerja dan penerima kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah atau gaji, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah menurut Panjojo dan Swad 2016 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tingginya rendahnya upah, antara lain: yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja; kedua, organisasi buruh; ketiga, kemampuan membayar. Yang kedua, produktivitas karyawan. Menurut Simajuntak 2012, produktivitas merupakan perbandingan hasil yang dicapai atau keluaran dengan keseluruhan sumber daya atau masukan yang digunakan per satuan waktu. Mulyadi 2016 mengartikan produktivitas pekerja pada suatu kemampuan memaksimalkan seorang pekerja untuk menghasilkan output. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dipengaruhi oleh 5 faktor. Gomez 2010, yang terdapat berpengaruh yang signifikan antara lain jumlah karyawan, biaya gaji, dan biaya pelatihan tenaga kerja terhadap
produktivitas kerja. Hal ini berarti bahwa semakin komposisi jumlah tenaga kerja, gaji yang diberikan, dan pelatihan yang dilakukan, semakin meningkat tingkat produktivitas kerja karyawan perusahaan. Baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ulfa Asisa. Baik, saya akan melanjutkan materi. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, untuk materi selanjutnya tentang pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja tenaga kerja industri akan dipaparkan oleh saudara saya itu Ulfa Aziza, dan kepadanya saya terima kasih waktu dan tempat saya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi terkait pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja tenaga kerja industri. Nah, kinerja karyawan adalah tingkat di mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Selanjutnya, menurut Malyu ST Hasibuan mengungkapkan bahwa kinerja merupakan gabungan 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan minat pekerja seorang, kemampuan dan penerima atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat motivasi pekerja. Apabila kinerja tiap individu atau baik karyawan, maka diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula. Adapun faktor-faktor kinerja karyawan antara lain jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan, selanjutnya penempatan kerja yang tepat, pelatihan dan promosi, rasa aman di masa depan dengan adanya pesangon dan sebagainya, selanjutnya hubungan dengan rekan kerja dan hubungan dengan pemimpin. Standar kinerja karyawan menurut Del Pinte menyatakan bahwa standar kinerja karyawan merupakan standar kerja dianggap memuaskan apabila pernyataannya menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan, memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan dan mengarah perhatian pada mekanisme kuantitatif bagaimana hasil-hasil kinerja diukur. Selanjutnya terdapat 3 jenis dasar kriteria kinerja, yaitu sebagai berikut. Kinerja berdasarkan sifat, yaitu memuaskan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan. Selanjutnya kriteria berdasarkan perilaku, yaitu kriteria yang penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antara personal. Selanjutnya kriteria berdasarkan hasil, kriteria yang berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan. Selanjutnya, integrasi keislaman terkait pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan sangat diperlukan untuk membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan dan sikap yang perlu oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam firman Allah dalam surah Al-Kahsas ayat 26, yang artinya, dan salah seorang dari wanita itu berkata, yaitu Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena seseorang yang baik, yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Berkaitan dengan ayat di atas,
bahwasanya seorang karyawan dipilih berdasarkan kekuatan mental dan fisik dalam menghadapi tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya serta dapat dipercaya. Kekuatan mental dan fisik serta kepercayaan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelatihan dan pengembangan guna memperbaiki kinerja suatu karyawan. Mungkin itu saja materi yang saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Inilah center aku dong, Bang. Dia di awal usia Langsung milih. Ya, itulah tadi pembahasan materi dari saudari Ulfa Aziza. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, ada pun kesimpulan dari materi yang telah dibahas, yaitu yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa pelatihan pengembangan bagi tentang pelatihan dan pengembangan bagi karyawan sangat penting untuk diterapkan. Pelatihan yang diterapkan karyawan akan bekerja secara lebar perubahan yang terjadi seperti perubahan teknologi, perubahan metode kerja, menuntut pula untuk terus perubahan sikap, tingkah laku, keterampilan. Kesimpulan yang kedua yaitu produktivitas karyawan yang terus meningkat tentunya secara pasti akan meningkatkan kekayaan perusahaan atau aset perusahaan. Nah, semua pendiri dan pihak perusahaan mempunyai visi jangka panjang agar perusahaannya terus maju dan berkembang dengan selalu membubuhkan laba yang meningkat dan berkelanjutan atas investasi yang ditanamkan di perusahaan. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesional dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya pengembangan percakapan karyawan dimaksud setiap usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja setiap karyawan sehingga di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. Nah, yang terakhir yaitu adapun integrasi keislaman yang ada pada materi ini yaitu pelatihan dan pengembangan pada pekerja tenaga kerja industri yaitu terdapat pada surah Al-Qasas yaitu pada ayat 26. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi kami. Nah, dengan pembacaan kesimpulan tersebut berakhirlah sudah materi dari materi yang bisa kami paparkan. Tutup Mi. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, materi presentasi yang kami telah paparkan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Mi. Selesai. Bagaimana itu lupa